tidak membuang kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Maka ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini dan kami akan memasuki perenungan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melawat kami pribadi. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang boleh ditanami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh kami laksanakan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, satu minggu boleh kita lewati dengan pertolongan Tuhan yang senantiasa setia menaungi kita ya. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang masih dalam pembahasan tentang buah roh, dan hari ini kita sampai di buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Mari saya mengundang kita untuk semua membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan nanti dilanjutkan dengan Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-4. Depan juga saya menampilkannya. Baik, jika sudah menemukan, katakan amin. Amin. Kita akan membacanya secara bersama-sama mulai dari Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh adalah Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang kedua dari Mazmur pasal 33 ayat 4, 2, 3. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya, puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan seperti yang kita semua tahu, kita di dalam bulan-bulan yang ada membicarakan tentang buah-buah roh. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu buah roh adalah kesetiaan. Ya, buah roh adalah kesetiaan. Dalam pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa buah roh adalah hasil daripada hidup yang berakar di dalam Tuhan, yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus daripada manusia yang dipimpin oleh daging atau nafsu maupun kemauannya sendiri. Maka apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan? Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu setia? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi penjelasan bahwa kata kesetiaan berasal dari kata setia yang memiliki arti pertama-tama sebagai perbuatan berpegang teguh kepada suatu hal, biasanya mengenai janji atau mungkin pendirian hidup. Dan yang kedua, kesetiaan diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan, ya, yang berarti dalam hubungan terhadap peraturan atau ketetapan. Ya. Dan yang ketiga, kesetiaan diartikan sebagai ketetapan maupun keteguhan hati yang berhubungan dalam hubungan terhadap sesama. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kesetiaan dapat diartikan sebagai sifat setia. Setia terhadap apa? Diri sendiri karena hubungan dengan janji atau pendirian, tetapi juga terhadap yang berkuasa atas kita, ya, peraturan atau ketetapan, atau yang memberi peraturan atau ketetapan tersebut. Dan yang terakhir terhadap sesama. Jadi kesetiaan adalah aspek yang sangat penting untuk dimiliki di dalam kehidupan kita. Nah, akan tetapi di dalam perenungan yang ada, saya merenung, jika demikian, apa yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus, ya, dengan kesetiaan yang ada pada dunia ini? Apa yang membedakan kesetiaan seorang Kristen dengan kesetiaan yang ada pada dunia ini? Bagaimana dengan orang-orang di luar Kristus? Bukankah mereka juga mengenal apa yang dinamakan kesetiaan? Dan bahkan banyak di antara mereka yang harus kita akui juga
mungkin lebih setia paling tidak daripada satu dua sisi yang ada di dalam pribadi kita. Bahkan ada yang rela mati oleh karena kesetiaannya, ya, kesetiaan yang paling tinggi sampai rela mati. Nah, mungkin kesetiaan tersebut ya terhadap cinta bisa jadi, ya, terhadap cinta. Apa artinya dunia ini tanpa adanya dirimu? Gitu ya, biasanya yang lagi bucin-bucin ya. Maka diciptakanlah lagu-lagu romantis yang mungkin bernuansa sedih. Ya, saya hanya tahu lagu Jepang, lagu Indonesia saya tidak banyak tahu. Misalnya Ayo, ya, saat ini berjumpa. Korea ga boku wa hitori kimi no tame ni, kimi dare no tame ni ikireba ii. Jadi sekarang aku hanya seorang diri. Demi siapa aku harus hidup? Ya, banyak lagu-lagu yang ya bernuansa demikian. Mungkin kita pernah mengalaminya di satu sisi kehidupan, termasuk saya secara pribadi yang berbicara saat ini. Atau mungkin terhadap tugas atau tanggung jawab, ya, kemiliteran mungkin. Banyaknya kita melihat film-film atau mungkin game yang bertemakan perang, menggambarkan betapa setianya seorang prajurit terhadap negaranya, sehingga demi perjuangan yang dilakukan oleh negaranya atau mentaati perintah pemimpinnya, atau demi melindungi orang yang dikasihi, yang sekalipun mungkin jelas itu menuju kepada kondisi yang tidak memungkinkan dia hidup, atau suicide mission, misi bunuh diri, ya, misalnya kamikaze, atau mungkin demi menjaga rahasia intel yang baginya lebih berharga daripada kehidupannya, ya, seseorang rela mati karena kesetiaannya. Atau mungkin dalam kepercayaan, ya, terhadap apa yang mereka imani atau standar hidup, ya, contohnya dalam budaya Jepang untuk melindungi nama baik, lebih baik melakukan yang dinamakan seppuku atau dikenal juga sebagai harakiri daripada menyerah atau dikenal gagal melakukan tugas yang kemudian memalukan mungkin nama dia dan keluarganya di kemudian hari. Ya, kita juga bisa melihatnya pada orang-orang yang dikatakan radikal pada masa kini. Semua karena kesetiaan, ya. Semua karena kesetiaan mereka kepada apa yang mereka letakkan rasa setia itu kepada. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau berbicara kesetiaan juga, ya, hewan sekalipun bisa setia. Kalau kita melihat di media sosial, ya, TikTok atau Reels Instagram, YouTube Short, media lainnya, ya, kita bisa menjumpai bahwa hewan pun bisa setia, mungkin sama pasangannya atau mungkin sama yang berbeda jenis. Atau ya, sebagai contoh salah satunya ya yang saya rasa paling terkenal, ya, semua orang pasti tahu, yaitu seekor anjing yang bernama Hachiko yang bertahun-tahun menunggu tuannya untuk pulang di stasiun kereta api, ya, seperti biasanya yang dilakukan, tapi tuannya itu tidak kunjung pulang karena tuannya sudah mati. Sampai-sampai karena kesetiaannya dia dibuatkan patung. Maka apa yang membedakan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus dengan kesetiaan dunia ini? Apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan yang merupakan buah daripada Roh Kudus? Ya, maka untuk memahaminya, ya, kita harus kembali kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani yang digunakan Paulus. Di sana kata kesetiaan menggunakan kata pistis, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi faith atau iman, dan faithfulness. Faith, iman, fullness, kepenuhan. Jadi yang berarti kepenuhan iman. Maka yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 melalui buah roh adalah kesetiaan, berarti berbicara mengenai iman dan kepenuhan, ya. Apa itu yang dimaksud dengan kepenuhan iman, ya? Ya, dalam surat Yakobus, ya, pasal 2 ayat 20 dan pasal 2 ayat 26 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong, ya, nyari bunyinya. Yang kedua, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi seseorang dapat dikatakan memiliki kesetiaan atau setia dapat diketahui melalui tindakan dan perbuatannya, bukan karena
dia mengatakan, oh saya setia, saya beriman, maka dia dapat dikatakan beriman atau setia. Sekalipun mungkin di dalam KTP-nya tertulis agamanya apa yang dia yakini, ya. Jadi mungkin ada orang yang berkata saranghe atau aisterio, artinya I love you bagi yang tidak tahu. Tapi kalau tidak ada buktinya, apakah dapat dikatakan dia sungguh-sungguh mencintai? Masing-masing kita dapat berkata, ya, seperti yang kita biasa lakukan dalam kalimat rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Tapi jika tidak ada tindakan di dalam hidup kita yang mencerminkan, ya, pengakuan iman kita, apakah dapat dikatakan Roh Kudus sudah berbuah kesetiaan di dalam kehidupan kita? Ya. Menurut saya masih diragukan. Maka kita juga melihat kepada pribadi Allah, ya, sekarang Allah. Apabila Allah mengasihi kita tapi tidak menyatakan tindakan kasih di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya dan saudara, apakah dapat kita menyebutnya bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita? Ya, tentu saja tidak, ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena iman menuntut adanya perbuatan atau tindakan, bukti, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, menurut Anda apakah tindakan kasih yang terbesar yang mampu dilakukan manusia? Ya, apa tindakan kasih yang terbesar yang mampu dilakukan manusia? Saya yakin hampir seluruh umat manusia akan setuju maupun menjawab bahwa bentuk tindakan kasih yang terbesar yang dapat dilakukan seseorang ialah mengorbankan dirinya, nyawanya bagi orang lain. Ya. Karena itulah yang Tuhan tanamkan di dalam hati nurani kita yang terdalam. Oleh sebab itulah ada satu pribadi yang sudah menyatakan kesetiaan bagi kita. Dia menyerahkan dirinya, bahkan sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, orang berdosa. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia turun dari surga, mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Hanya saja Ia tidak berdosa karena Ia dikandung oleh Roh Kudus. Dan karena Ia tidak berdosa, maka Ia dapat menebus kita yang berdosa. Ia setia mengasihi kita, bahkan rela memberikan nyawanya sampai mati di kayu salib. Maka Mazmur pasal 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatunya dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya. Ia berfirman dan semuanya jadi. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan sedari manusia jatuh ke dalam dosa bahwa akan ada keturunan dari perempuan yang akan mengalahkan ular, dan seterusnya yang disampaikan kepada para nabi, yang diinspirasikan kepada para pemazmur. Segala nubuatan yang telah difirmankannya digenapi melalui pribadi Yesus Kristus. Maka dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Dia, Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dan masih ada nubuatan tentang akhir zaman, ya, masa yang akan datang, yang pasti juga akan tergenapi. Saya kemarin mencoba mencari berapa banyak sih nubuatan yang digenapi dalam melalui pribadi Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Dan di sana dikatakan ada 350 nubuatan dari perjanjian lama dinubuatkan dan penggenapannya dalam perjanjian baru. Ya, sungguh luar biasa Allah kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kesetiaan atau iman yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang membedakan seorang pengikut Kristus dengan dunia ini ialah kesetiaan yang berpijak pada pemahaman bahwa Allah terlebih dahulu setia, maka kita setia. Allah terlebih dahulu setia kepada kita, maka kita pun harus setia. Maka setialah kepada Tuhan, ya.
Seorang pelari apabila ia mulai berlari, dia harus terus berlari, bukan? Ya. Dari posisi berhenti, kemudian ketika dia mulai berlari, dia harus berlari sampai kepada tujuan. Ketika seorang prajurit masuk ke dalam medan pertempuran, dia harus terus bertempur sampai misinya atau tujuan dia ditempatkan selesai. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita mengenal Kristus, kita dalam posisi berhenti, mungkin ada yang nyasar entah kemana, entah ke dalam gelap-gelap atau ke dalam jurang, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, diberikan karunia keselamatan dan anugerah untuk percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Allah, maka kita mulai berlari dan harus terus berlari, harus terus menghidupi status tersebut. Maka iman kepada Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita harus tetap pertahankan sampai tujuan kehidupan kita, yaitu memuliakan Allah sampai pada kekekalan di surga. Sekali beriman, tetaplah beriman. Setialah ketika kita sudah ditarik dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, maka hiduplah di dalam terang. Jangan ada yang berputar balik, jangan ada yang mundur kembali ke dalam kegelapan tersebut. Kita akan terus dipandang sebagai seorang yang beriman kepada Allah di hadapannya apabila kita terus beriman kepadanya, setia memegang iman kita. Itulah kesetiaan yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan dengan kesetiaan atau iman oleh Rasul Paulus yaitu tetap pada jalan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Tuhan memanggil kita, maka itulah jalan yang Tuhan tetapkan. Jangan ambil jalan yang lain. Tidak ada jalan pintas menuju keselamatan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mungkin di jalan yang sedang kita tempuh, ada batu yang menghalang. Mungkin juga di jalan yang sedang kita tempuh ada rawa atau mungkin ada semak belukar. Mungkin juga jalannya berbahaya, atau mungkin melewati lembah yang gelap, yang begitu gelap, menakutkan bagi kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, semua itu tidak melebihi kekuatan kita. Semua itu sesuai dengan kemampuan kita, bahwa Tuhan akan berjalan bersama kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Perkara-perkara kecil yang mungkin kita merasa sulit, yang Ia percayakan bagi kita terjadi dalam kehidupan kita, adalah bentuk bahwa Tuhan ingin mempercayakan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita mengalami pencobaan, tapi jangan anggap itu sebagai pencobaan, melainkan ujian terhadap iman kita. Dia membuat iman kita semakin tajam, semakin kuat di dalam Yesus Kristus, sehingga kelak ketika kita diuji, kita akan timbul seperti emas yang murni. Sama halnya seperti pelari maraton, dia tidak serta-merta bisa berlari dengan jarak yang tiba-tiba 10 km yang demikian panjang, tetapi perlahan-lahan ia berlatih dari jarak-jarak yang kecil dahulu. Lalu bertambah, mungkin dari 1 kilo dinaikkan jadi 2 kilo dan seterusnya hingga bisa menempuh berpuluh kilo. Demikian juga dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Iman kita harus bertumbuh. Itulah kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini ialah buah roh adalah kesetiaan. Haruslah didasarkan pada pemahaman bahwa Allah terlebih dahulu setia kepada kita, maka kita pun harus setia kepadanya. Dan ketahuilah bahwa ketika kita menganggap diri kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menganggap diri kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus membuktikannya melalui sikap hidup kita. Dan dengan demikian kita akan memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan kita akan lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah.
dan apa kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau sampaikan bagi kami melalui hamba ini. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kami, yang tak pernah meninggalkan kami, yang sekalipun mungkin dalam keseharian kami melakukan hal-hal yang tidak didasarkan kepada kesetiaan, sehingga hal-hal tersebut adalah hal-hal yang dilakukan berdasarkan kebimbangan, dan itu adalah dosa, dan itu mungkin membuat hatimu bersedih ya Tuhan. Maka ampunilah kami. Kami belajar pada hari ini bahwa hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, entah itu menyedihkan, entah itu membuat kami merasa berat hati, kami percaya bahwa semuanya itu untuk kebaikan kami, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kami, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, yang membawa kami untuk boleh melihat siapa Yesus Kristus, dan kami boleh melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan Yesus berkatilah kami, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja di dalam pribadi kami, sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu di rumah, dimanapun, kami boleh melakukannya dengan iman yang penuh, dengan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, karena firman Tuhan boleh berbicara bagi kita, maka mari kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya